telah dinaikkannya status penyelidikan menjadi penyidikan laporan saudari NM terhadap Fadel Al-Fajar Bajideh, itu saya jawab nanti secara berurut. Saya diinfo oleh saudara Martin bahwa mereka sudah menerima SPDP. Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BAP lagi, udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Status Fadel Bajideh sebagai terlapor naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Bahkan pihak Fadel sudah mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Rencananya, Fadel akan kembali diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan dalam waktu dekat. Sementara itu, kuasa hukum Fadel, Rasman Arif Nasution, menganggap dinaikannya status Fadel dari penyelidikan menjadi penyidikan terlalu tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan. Meski begitu, Rasman memastikan Fadel akan datang memenuhi panggilan. Seperti diketahui, Fadel dilaporkan Nikita Mirzani beberapa waktu yang lalu terkait dugaan tindak pidana terhadap Laura Mezani. Nikita sendiri kemarin sudah dipanggil untuk dimintai keterangan atas laporan yang dibuatnya. Lantas, apa langkah yang akan dipersiapkan Rasman usai status Fadel dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan? Telah dinaikkannya status penyelidikan menjadi penyidikan laporan saudari NM terhadap Fadel Al-Fajar Bajideh, itu saya jawab nanti secara berurut. Saya diinfo oleh saudara Martin bahwa mereka sudah menerima SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Itu artinya bahwa sudah dimulai pemeriksaan, bukan lagi sebagai bentuk klarifikasi, tapi sudah dari lidik menjadi sidik. Selalunya penyidik punya dua alat bukti yang sah secara hukum. Tapi apakah yang naik sidik akan jadi tersangka? Jawabnya 50-50. Tapi apapun itu ceritanya, maka kami tetap berpikiran positif kepada penyidik. Namun, tim saya, keluarga Bajideh dalam ini Pak Umar, Bu Titin, Fadel, Bintang, Martin, mereka ini melihat bahwa ada dugaan sesuatu yang terlalu dipaksakan begitu cepat. Kami juga sudah memberikan surat kepada Bapak Kapolres Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Kapolda Metro, dalam hal ini Kapolda Metro Jaya, untuk meminta dilakukannya gelar perkara khusus sesuai dengan peraturan Kapolri tentang manajemen penyelidikan atau penyidikan. Ini penting untuk menjaga independensi dari proses penyelidikan, penyidikan, dan tahap-tahapan berikut. Poin ini penting kami lakukan agar kami mengetahui apa sih yang menjadi dasar, apa sih barang bukti yang dimiliki oleh penyidik, sehingga hari ini naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BAP lagi, udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Udah pasti baju orang nggak nih? Hah? Udah pasti baju orang nggak? 1.000.000%. Tapi Fadel masih berani ngomong di depan tim saya melalui Zoom itu. Dia bilang, Om, saya bertanggung jawab sampai mati. Apapun, dan sumpah saya kepada Allah, saya tidak melakukan
dengan LM. Walaupun saya tahu LM itu ada pacar di UK. Segitunya dia ngomong. Itu dari kata-kata, dari face, dari tindakan ketika diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Aku perhatiin, anak ini happy. Sudah saya bilang, tidak ada tekanan. Bahkan ketika turun, dia bilang sama saya, Om, saya mau dancer di depan wartawan. Nah, begitu juga kemarin ketika saya bawa ke Kementerian PPA. Dia bertemu dengan deputy, asisten deputy di Kementerian PPA, bertemu dengan Kepala Biro Hukum. Dia menyampaikan begitu runut dan tenang. Gitu. Begitu juga ketika kami ke Polres Metro Jaksel, ketemu dengan penyidik, saya serahkan barang bukti tambahan, surat dari Ibu E, Mama E, surat dari E juga, itu kami sampaikan semua. Dan itu dia tenang gitu. Sampai akhirnya wawancara media di bawah, masuk ke mobil saya, karena rame wartawan, kemudian di jalan dia pindah mobil, dia masih salam saya, dia bilang, Om, yang semangat. Dan 1.000.000% kata NM, pasti baju oranye. Artinya masuk penjara, ditahan. Nah ini pendahuluan yang begini, ini tidak boleh. Nah, sama dengan saya sudah terima suratnya, laporan saya terhadap NM. Jadi dia happy. Tidak ada khawatir, tidak ada cemas, dan tidak ada takut. Kamu bingung, saya juga bingung. Di sisi lain, Rasman dan Fadel dalam waktu dekat akan mendatangi Polda Metro Jaya untuk melengkapi laporan yang dibuatnya. Sebelumnya, Rasman dan keluarga Fadel secara resmi telah melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Bahkan, laporannya sudah mendapat surat pemberitahuan jika Nikita akan diperiksa sebagai terlapor. Berhembus kabar jika Nikita dan sejumlah pihak yang bersangkutan akan dipanggil minggu depan. Sontak saja, Rasman mengaku senang laporannya mendapat tanggapan dari pihak penyidik. Laporan yang dibuat Rasman tidak lain sebagai bentuk perlawanan balik atas sikap Nikita yang disebut-sebut arogan, terlebih terhadap kliennya Fadel dan keluarganya. Bahwa minggu depan, ini sekarang Kamis, besok Jumat, Sabtu libur, Minggu libur, Senin, Selasa, atau Rabu, itu kami sudah akan mendatangi Polda Metro Jaya. Yaitu untuk melengkapi laporan kami terkait dengan laporan saudari NM terhadap Fadel dan pandangan hukum kami dari tim hukum mewakili klien kami untuk menyampaikan sesuatu kepada Propam Polda Metro dan Propam Bareskrim Mabes Polri. Apa itu? Saya belum bisa sampaikan, tapi nanti akan kami informasikan kepada teman-teman media semua. Saya sudah menerima panggilan dari Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan saya terhadap saudari NM yang diduga melakukan fitnah dan atau pencemaran nama baik dan dugaan ujaran kebencian yang diduga dilakukan saudari NM kepada saya. Minggu-minggu depan ini akan berantai. Ada berkas P21 saya dengan APH, kalau itu memang lanjut ke persidangan, itu hari Minggu akan saya jelaskan. Kemudian ada kedatangan kami, saya, Fadel dan keluarganya dengan pengacaranya ke Polda Metro Jaya, Bid Propam, suratnya sudah kami terima. Kemudian ada surat panggilan yang disampaikan kepada saya atas laporan dugaan fitnah pencemaran nama baik yang Mama Lemon yang bicara itu. Itu sudah datang panggilan, saya akan datang minggu depan. 3 ini akan kita action pada pada minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di 4 hari itu kita full action, termasuk kaitan NM,
Fadel, kaitan laporan saya terhadap NM, Hotman dengan saya, Hotman dengan Iklim Hakim, dan lain-lain. Minggu-minggu depan itu akan penuh dengan suasana dan keadaan. Iya, diajukan ya, mungkin diajukan ke penyidik ya. Yang jelas kemarin menyerahkan bukti yang diserahkan langsung ke penyidik. Nah, buktinya itu ada di penyidik ya. Untuk isinya dan lain-lainnya ada di penyidik. Iya, kemarin sudah sudah didalami ya, sudah di meja penyidik, kemudian sudah didalami ya. Pasti semua jadi semua kita panggil kembali, minta keterangan dalam tahap penyidikan ini. Kabar dinaikannya status Fadel sebagai terlapor dari penyelidikan menjadi penyidikan membuat Nikita berbunga-bunga. Sebelumnya, Nikita menyebut jika Fadel akan ditetapkan menjadi tersangka dan akan mendekam dalam penjara. Bahkan Nikita optimis 1000%. Ya, tidak itu saja. Nikita juga menyebut jika status Fadel menjadi tersangka, maka Nikita akan merobohkan rumah Fadel dan keluarganya. Lantas, akankah Nikita akan benar-benar melaksanakan niat itu? Apa pula tanggapan Rasman atas ancaman Nikita yang akan merobohkan rumah Fadel? Emang boleh apa rumah orang dirubuhin? Masuk aja nggak boleh, masuk pekarangan orang pidana mau rubuhin. Jadi kan dari awal dulu dia bilang, saya kalau yang gitu-gitu saya anggap NM lagi panik atau lagi amarah tidak terkontrol walaupun nampak tenang. Dulu dia bilang, kalau dia datang gua akan buat tendang kursi, lempar. Nggak ada tuh. Yang gitu-gitu saya nggak ini. Tapi itu pengancaman loh. Itu pengancaman. Besok misalnya ada yang lempar rumah itu orang lain, tapi pasti nanti arahnya dicurigai ke NM. Makanya lawyernya harusnya ngomong. Kalau lawyer kita kan, kalau lawyer pribadi atau lawyer tetap itu kan harus memberi advis hukum kepada klien kita. Itu nggak boleh loh ngomongin kan begitu. Bukan ngomong A ngomong B, dibiarin aja ya, tapi terserah dia. Kalau dirubuhin, saya mau lihat kapan dirubuhin, saya mau nonton. Kalau dia bilang uang dari si Loli, bagaimana membuktikannya? Terus kalau dia dikasih si Loli, emang dia berhak merubuhkan? Uang si Loli, bukan uang mamanya. Bagaimana kalau ada uang mereka juga sama Loli? Misalnya ini, uang jajan, tagih juga nggak bisa dong. Itu perlu pembuktian yang serius, data, fakta. Tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya? Tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang. Mungkin 20 orang untuk merobohin rumah ini. Saya mau lihat, kalau penetapan tersangka itu dan yang ditersangkakan itu masih obskur, masih kabur, masih belum konkret, masih multitafsir, dan belum ada fakta yang kuat yang membantah bahwa apa yang disampaikan oleh Fadel itu bisa terbantahkan dengan data, fakta, dan keterangan termasuk pengakuan Loli, maka saya dengan tim tidak mungkin meninggalkan dia. Tapi kalau ada fakta yang nyata berbeda dengan apa yang dia sampaikan ke saya, termasuk pengakuan Loli dengan data ya, tanpa tekanan Lolinya, saya pastikan mengundurkan diri. Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dr. Oki juga geram pas tahu ya kan. Karena waktu hasil visum kan Dr. Oki juga tahu, Dr. Oki juga dikasih tahu ternyata emang betul begitu. Karena kan Dr. Oki kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.